Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film yang berjudul No Exit yang rilis belum lama ini. Langsung saja kita nonton filmnya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah lukisan pegunungan yang ditutupi dengan salju. Lukisan itu berada di sebuah tempat rehabilitas di mana terdapat 7 orang di sana yang sedang mengobrol. Wanita menggunakan baju hitam merah bernama Jet. Wanita menggunakan baju hijau putih bernama Derby. Dan pria berbadan besar, panggil saja John. Derby mengatakan bahwa pusat rehabilitas ini sama seperti penjara. Ketika Derby sedang berbincang, lalu muncul seorang laki-laki bernama Mike dan mengatakan ada telepon untuk Derby. Terdengar bahwa yang menelponnya adalah seseorang bernama Joe yang mengatakan bahwa ibunya berada di rumah sakit Lakeview karena mengalami aneurisma otak. Lalu Joe menyuruh Derby untuk menghubungi seseorang bernama Devon. Devon adalah nama saudarinya. Joe mengatakan dia harus menelponnya karena situasi di sana sangatlah kacau. Kemudian Derby menelpon Devon, namun tiba-tiba Mike melarangnya karena di tempat tersebut peraturannya tidak mengizinkan panggilan keluar. Lalu Mike mengatakan akan menghubungi Dr. Fletcher. John masuk dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Derby mengatakan bahwa ibunya sedang berada di rumah sakit dan Mike melarangnya untuk menelpon saudarinya. Lalu Mike menelpon Dr. Fletcher. Karena saat itu Dr. Fletcher sedang tidak ada di panggilan, maka Mike meninggalkan pesan kepadanya untuk segera menghubunginya. Kemudian Mike langsung menutup teleponnya, dan itu membuat Derby marah. Karena Mike langsung menutup teleponnya begitu saja tanpa berpesan ini panggilan yang mendesak. Lalu Derby pun pergi dan menuju ke kamarnya Jet, dan mengatakan bahwa dia ingin meminjam ponselnya Jet. Derby mengatakan bahwa Jet kemarin mengizinkan Sarah untuk menelpon anaknya. Lalu Derby bilang jika dia tidak mau meminjamkannya, dia akan memberitahu Dr. Bill yang merupakan dokternya Jet bahwa Jet membawa ponsel. Kemudian Derby menggunakan HP Jet untuk menghubungi Devon. Lalu Derby meminta Devon untuk menghubungi petugas rehabilitas agar Derby bisa datang menemui ibunya. Namun Devon mengatakan tidak akan mengeluarkannya dari pusat rehabilitas, dan Devon mengatakan mungkin ibunya sudah meninggal. Scene pun berpindah, Derby yang terlihat sedang menyusuri lorong tempat rehabilitas. Lalu dia masuk ke sebuah ruangan dan mengambil berbagai macam peralatan. Di situ terlihat Mike yang sedang berbicara dengan seseorang. Kemudian Derby pun perlahan-lahan pergi dari ruangan tersebut dengan membawa peralatan di tasnya, dan film pun dimulai. Terlihat Derby yang sedang mencoba masuk ke sebuah mobil merah. Di mobil tersebut dia menemukan sebuah bungkusan asing. Derby kemudian menggunakan peralatan yang dibawanya untuk menghidupkan mobil, dan terlihat di plat nomor mobil tersebut bertuliskan MIK3Y, yang kemungkinan ini mobilnya Mike. Lalu Derby pergi menggunakan mobil tersebut dan meninggalkan pusat rehabilitas. Di mobil, Derby berusaha menelpon Devon. Derby meninggalkan pesan kepada Devon bahwa dirinya akan sampai ke Salt Lake besok pagi, dan meminta Devon untuk menghubunginya kembali. Ketika dalam perjalanan, Derby mendapatkan pemberitahuan dari aplikasi penunjuk jalannya bahwa terjadi insiden di depannya dan kemungkinan terjadi keterlambatan. Kemudian Derby keluar ke jalur kanan menuju rute 50. Di sini terlihat bahwa Derby mengemudi di sebuah pegunungan bersalju. Kemudian Derby berhenti di pinggir jalan. Ketika mendapatkan pesan dari Devon yang isinya, "Ibu tak ingin kau di sini. Kau hanya memperburuk, jangan datang." Lalu terlihat Derby yang sedang memegang bungkus misterius yang dia temukan tadi di mobil tersebut. Tiba-tiba, ada seorang perempuan yang mengetuk pintu mobil Derby, seraya meminta tolong. Saat itu, Derby tertidur sehingga tidak mendengar suara orang minta tolong dari luar mobilnya. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Yang sebenarnya mengetuk pintu mobilnya adalah seorang polisi yang sedang patroli. Dengan bergegas, Derby menyembunyikan barang misterius yang dia pegang. Lalu polisi menanyakan keadaan Derby. Kemudian Derby menjawab bahwa dia hanya menepi saja untuk istirahat lalu dia ketiduran. Polisi tersebut memberitahu bahwa jalan ditutup, dan jalan lintas kota juga ditutup, karena terjadi badai salju. Lalu Derby bercerita bahwa dia harus menuju ke Salt Lake City untuk menemui ibunya di rumah sakit. Namun polisi tersebut tetap melarangnya karena terjadi badai salju. Polisi tersebut memberikannya pilihan untuk kembali atau menuju ke sebuah pusat pengunjung yang terdapat beberapa orang di sana, di mana pusat pengunjung tersebut berada di ujung jalan, dan Derby bisa menunggu di sana. Lalu Derby pun memilih untuk menuju pusat pengunjung tersebut. Akhirnya Derby tiba di sebuah tempat yang di depannya terdapat beberapa mobil. Diketahui tempat tersebut bernama Myres Visitor Center.
Lalu Derby pun memarkirkan kendaraannya dan masuk ke tempat tersebut dan di dalam sudah ada 4 orang. Pria berbadan besar bernama Ed, wanita di sampingnya bernama Sandy, seseorang yang sedang tidur bernama S, dan pria berambut panjang bernama Les. Lalu Derby pun bertanya toilet kepada Ed, dan Ed menjawab ada di belakang peta. Setelah sampai di toilet, Derby kembali membuka ponselnya untuk melihat chat dari Devon yang memintanya untuk tidak datang. Kemudian Derby mengambil bungkus misterius yang dia simpan tadi. Setelah itu, nampak Derby yang sedang meminum sebuah kopi, lalu menanyakan apakah ada wifi. Lalu Derby bertanya kepada Les yang sedang duduk, namun pria tersebut hanya diam saja. Kemudian Sandy mengatakan tidak ada wifi. Lalu Ed datang dari luar dan mengatakan bahwa badai sekarang berada tepat di atas kita dan mengatakan bahwa dia hanya mendapatkan sedikit sinyal di pohon muir, yaitu pohon yang berada di tengah lapangan. Kemudian Derby pun keluar menuju pohon muir untuk mendapatkan sinyal. Dan tiba-tiba dari belakang sebuah mobil nampak telapak tangan yang mengetuk kaca. Kemudian Derby perlahan-lahan menuju mobil tersebut dan mencoba melihat ke dalam. Ternyata di dalam mobil tersebut terdapat seorang perempuan yang sedang disekap. Kemudian Derby berusaha sekuat tenaga untuk membuka mobil tersebut. Dari kejauhan, Derby melihat ada Ed yang sedang duduk. Mobil tersebut memiliki plat nomor Nevada 289 MLE. Kemudian Derby memfoto plat tersebut. Lalu tiba-tiba Ed yang tadi sedang duduk tampak berdiri dan memperhatikan Derby. Kemudian Derby masuk ke mobilnya dan berusaha menghubungi 911, namun terkendala sinyal. Kemudian Ed keluar dan menuju mobil Derby. Derby bersiap dengan besi di tangannya. Kemudian Derby keluar dari mobilnya kembali ke pusat pengunjung. Namun Ed tampak mengikutinya. Derby pun merasa bahwa sekelilingnya tampak mencurigakan. Lalu Sandy mengajaknya untuk duduk. S pun terbangun dari tidurnya. Mereka semua tampak saling memperkenalkan dirinya. Kemudian Ed mengajak semuanya untuk bermain kartu. Lars bilang kalau dirinya tidak main judi. S mengatakan bahwa dirinya tidak pandai bermain poker. Kemudian Lars mengusulkan untuk bermain sebuah permainan yang bisa dimainkan oleh banyak orang. Dan nama permainannya adalah omong kosong. Derby masih tampak memperhatikan mobil van yang terdapat perempuan yang sedang disekap. Kemudian mereka berlima pun mulai bermain. Lars mulai memberitahu cara bermainnya. Namun Derby masih terus memperhatikan mobil van tersebut. Nampaknya Ed menyadarinya. Dalam permainan tersebut, banyak sekali informasi yang ada. Seperti Lars yang berasal dari Battle Mountain, S yang berasal dari Lower High, dan Ed yang berasal dari San Jose yang juga berlatar belakang militer, dan juga ayahnya Derby merupakan militer. Namun tiba-tiba, Lars bertanya kepada semuanya, apakah mereka pernah membunuh orang? Lalu Ed mengatakan bahwa dia lupa berapa jumlahnya, namun dia hanya bercanda. Derby menanyakan tujuan dari mereka. Ed mengatakan ke Reno untuk liburan, dan Lars mengatakan dia ingin pulang ke Nevada Tengah. Derby mulai curiga, karena plat nomor di mobil tempat penyekapan tersebut bertuliskan Nevada. Tiba-tiba Lars marah karena dirinya kalah dalam permainannya sendiri. Lalu Derby pun pergi dari tempat itu menuju kamar mandi untuk kembali menghubungi 911 dan mengirimkan pesan bahwa ada yang sedang disekap dan penculiknya adalah Lars. Namun pesan itu gagal terkirim karena sinyal yang tidak ada. Derby pun mengeluarkan peralatan dari tasnya dan berusaha untuk membuka dinding triplek yang ada di depannya dan pergi menuju mobil penyekapan. Setelah itu dia berusaha untuk membuka mobilnya. Dan Derby berhasil masuk ke mobil tersebut dan berusaha untuk membuka ikatan dari wanita itu. Namun tiba-tiba ada orang datang dan masuk ke mobil. Di sana terlihat Lars yang masuk ke mobil. Dan di sini kita mengetahui bahwa wanita yang disekap tersebut bernama Jay. Kemudian Lars pun sadar bahwa penutup yang menutup jendela belakang terbuka. Kemudian dia bergegas untuk menutupnya. Derby bersiap dengan pisaunya. Namun ia melihat pistol di kantung Lars dan mengurungkan niatnya. Dari pembicaraan Lars dan Jay, kita mengetahui bahwa mereka akan menuju ke tempat Paman Kenny. Lalu Lars pun keluar dari mobilnya untuk mengambil beberapa cemilan di pusat pengunjung. Ed pun bertanya kepada Lars, apakah dia akan berpesta di mobilnya? Namun Lars menyangkal dengan mengatakan teleponnya tertinggal. Lars pun kembali ke mobilnya. Kemudian Derby beranjak keluar dari mobil tersebut untuk mencari pertolongan, sambil meninggalkan pisaunya di dekat Jay. Tidak lama kemudian, Lars kembali. Derby pun berhasil keluar dari mobil. Ketika Lars ingin membuka mobilnya, kuncinya terjatuh. Ketika dia melihat ke bawah, Lars melihat jejak kaki dari Derby. Sin pun berpindah ke S yang sadar bahwa Derby dari tadi tidak kembali. S kemudian menuju ke kamar mandi dan Derby mengajaknya untuk masuk. Namun Lars tiba-tiba masuk dan membuat Derby kaget, sehingga Derby bergegas mencium S, yang membuat Lars beranggapan bahwa mereka sedang melakukan hal pribadi.
Lalu Lars beranjak pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian Derby memberitahu S bahwa di dalam mobil Lars terdapat gadis kecil yang sedang disekap. S berusaha menghubungi polisi namun tidak ada sinyal. Derby mengatakan bahwa gadis itu bisa saja sedang sakit, jadi mereka harus membawanya. S mengatakan bahwa Lars pasti mencurigai Derby dan akan mengikutinya selalu. Lalu S mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan Lars. S menemukan pistol paku. Scene berpindah ke Lars yang tampak gugup. Lars tampak mencurigai Derby. Lalu Derby pun keluar dari pusat pengunjung menuju mobil Lars. Dan betul saja, Lars langsung mengikutinya. Derby kemudian membuka plester yang menutup mulut Jay. Karena kuatnya plester tersebut membuat Jay berteriak. Derby meminta Jay untuk tenang. Lalu Jay bertanya kepada Derby di mana mereka. Derby pun kaget. Mereka. Jay mengatakan ada 2 orang yang menculiknya. Dan ternyata S juga orang yang menculik Jay. Derby pun menghela napas tampak tidak percaya. Kemudian S dan Lars berbicara bagaimana cara menangani permasalahan ini. S pun meminta pistolnya Lars dan S memberikan tas kepada Lars yang berisikan pistol paku yang dia temukan tadi. S dan Lars pun bergegas masuk ke mobil van, namun Derby sudah tidak ada di van. Scene berpindah ke Ed dan Sandy, di mana Ed tampak memperhatikan sekelilingnya dan beranjak keluar, namun ditahan oleh Sandy. Scene berpindah ke Lars dan S yang sedang memperhatikan sekitar untuk mencari jejak Derby. S pun melihat Derby, dan mereka berdua bergegas mengejarnya. Derby pun berlari, kemudian Derby kembali ke pusat pengunjung, lewat dinding triplek yang sebelumnya dia hancurkan. S pun kembali ke pusat pengunjung dan bertemu dengan Ed dan Sandy. Derby berusaha untuk menemui Ed dan Sandy, namun S berhasil menodongkan pistol kepadanya, kemudian Lars pun masuk ke pusat pengunjung. Ed nampak mencurigainya dan mengatakan dia tidak menyukainya. Scene kembali ke S yang meminta Derby untuk memberikan ponselnya. Lalu S juga sempat membuka isi pesan dari kakaknya yang memintanya untuk jangan datang. Scene kembali ke Ed yang memanggil Lars dan menanyakan keberadaan Derby. Lars menjawab bahwa dirinya tidak tahu, mungkin dia keluar mencari bar. Ed pun beranjak dari tempat duduknya dan keluar. Scene kembali ke S dan Derby, di mana S bertanya kepada Derby mengapa ibunya mengusirnya. Lalu Derby menjawab karena narkoba. S mengatakan bahwa ayahnya pasti bangga, seorang tentara namun memiliki anak pecandu narkoba. Lalu Derby menjawab kalau ayahnya sudah meninggal karena menembakkan pistolnya sendiri ke kepalanya. Terlihat Ed berada di luar sedang mencari Derby. Scene berpindah lagi di mana Derby mengatakan bahwa S dirinya adalah tukang cabul. Namun S mengatakan aku bukan tukang cabul, ini soal uang. Dia mengatakan bahwa ayahnya Jay merupakan seorang pengusaha teknologi besar, yang mana dia bermaksud untuk memeras ayahnya Jay. Setelah mendapatkan uang, ia akan mengirim Jay kembali ke rumahnya tanpa luka sedikit pun. Derby mengatakan bahwa Jay sedang sakit. S mengatakan iya dia sakit. Dia mengidap Addison, yaitu sebuah penyakit yang menyebabkan seseorang menjadi overdosis adrenalin disebabkan terlalu bersemangat. Scene kembali berpindah kepada Ed yang mencoba membuka mobilnya S dan Lars dan memberikan isyarat kepada Sandy untuk ke belakang. Scene berpindah kepada S dan Derby, di mana Sandy mengutuk pintu dan Sandy ingin berbicara kepada Derby. Sandy pun menanyakan ada sesuatu yang terjadi. Derby menjawab aku bisa menanganinya. Lalu Sandy meminta untuk berbicara kepadanya apabila terjadi sesuatu. Lalu Derby menanyakan tentang aneurisma otak kepada Sandy. Scene berpindah kepada Jay yang berusaha membuka ikatannya menggunakan pisaunya Derby. Kemudian scene berpindah lagi, tampak mereka sudah berkumpul lagi untuk bermain kartu. Lalu S menceritakan kepada semuanya bahwa ayahnya Derby mengakhiri hidupnya dengan tragis. Dari jendela, nampak Jay yang sudah berhasil keluar dari mobil van, yang hal tersebut diketahui Derby, Lars, juga S. Namun Jay tampak melarikan diri, sehingga Lars pun bergegas keluar diikuti oleh Derby dan juga S. Namun ketika S berusaha mengikuti Derby, Derby langsung memukulnya. Terjadi perkelahian sengit di mana kunci dari mobilnya S terjatuh. Lars pun datang dan melerainya, dan mengatakan bahwa Jay pergi naik ke jalur pendakian dan mengatakan paman Kenny pasti akan kesal. Derby yang sadar kunci mobilnya terjatuh, segera mengambilnya. Scene berpindah kepada S, Lars, dan Derby yang pergi untuk mencari Jay. Derby sempat menanyakan kepada mereka siapa paman Kenny. Lalu Lars menjawab dia ayah asuh kami, yang menerima mereka ketika tidak ada yang menginginkan mereka. Dan dari percakapan ini juga diketahui bahwa S dan Lars bukan ingin meminta tebusan, namun dia ingin menjual Jay. Bisa dikatakan Jay merupakan korban human trafficking. Tiba-tiba Derby mengerahkan pencahayaannya kepada S dan Lars, sehingga membuat S melepaskan tembakannya dan Derby pun terjatuh. Ed pun mendengar suara tembakan dengan bergegas menuju suara tersebut. Ed mulai memperhatikan sekeliling. Derby pun bersembunyi dari mereka berdua.
Ed kemudian menemukan Jay yang dalam kondisi pingsan dan membawanya menuju pusat pengunjung. Ed dan Sandy berusaha untuk menolong Jay, lalu Derby pun berhasil kembali ke pusat pengunjung dan mengatakan kalau Ash dan Lars telah menculik anak itu, dan Ash memiliki pistol. Lalu Derby mengatakan bahwa kita harus pergi dari sini, jika tidak, Ash dan Lars akan membunuh kita semua. Ash dan Lars pun sampai di pusat pengunjung dan meminta Ed menyerahkan Jay. Ed pun menutup pintu masuk dengan bangku dan menutup seluruh jendela. Lalu Ash mengatakan akan mengurus Ed dan Lars mengurus lainnya. Ed mengatakan apabila mereka berani masuk, maka Ed akan menembaknya. Ash dan Lars pun berdiskusi apakah Ed benar-benar memegang senjata. Lalu Lars teriak dan mengatakan bahwa Jay sedang sakit dan dia membutuhkan obat, yang mana obatnya ada pada Ash dan Lars. Namun Sandy berpendapat sebaiknya Jay dibawa sama mereka, karena mereka memiliki obatnya. Darby pun mengatakan kalau Ash dan Lars tidak mungkin bisa pergi karena kuncinya ada samanya. Lalu Ed pun meminta Ash untuk memberikan obatnya. Sebagai gantinya, Ash mendapatkan kembali kunci mobilnya. Ash saat itu baru sadar kalau kunci mobilnya tidak ada di kantungnya. Lalu Ash dan Lars pergi ke belakang mobilnya dan mengambil jerigen bensin. Lalu Ed menyuruh Derby pergi dan menyembunyikan kuncinya. Ash pun mulai menyiram pusat pengunjung dengan bensin. Di sini terlihat Sandy mengeluarkan semprotan merica. Ash pun mulai menghitung. Jay pun mulai bangun, dan dia memanggil Sandy dengan sebutan Nyonya Lowry. Lalu Sin pun berpindah pada Jay yang sedang ngevlog, dan mengatakan kalau Nyonya Lowry adalah pembantunya. Jay meminta Nyonya Lowry untuk menari. Apabila nggak mau, Jay akan memberitahu ibunya bahwa Nyonya Lowry ternyata pernah mengisap ganja di rumah Jay. Lalu Jay pun memvideokan Nyonya Lowry yang sedang menari dan menyebarkannya, sehingga mungkin itu tampak mempermalukannya. Tiba-tiba ada Lars dan Ash mencoba menculik Jay, namun Lowry ini malah diam saja. Lowry nampak sedang menelpon Ash, dan Ash mengatakan kalau obatnya tak di tempat seperti yang dikatakannya, dan sekarang dia sekarat lagi. Jadi kau harus temui kami, atau kami kubur anak ini di gunung, dan kau tidak mendapatkan apa-apa. Sin kembali lagi, dan Sandy yang sekarang kita panggil Lowry mengatakan kalau Ed tidak punya senjata. Kemudian Lowry menyemprotkan semprotan mericanya kepada Derby yang baru ingin mengatakan sesuatu. Lalu Lowry mengatakan kepada Ed kalau Bang menghubungiku dan mereka bilang jika semuanya hilang, tabungan kita, masa depan kita, semuanya hilang. Jadi aku berusaha memperbaiki itu. Itu yang aku lakukan. Bisa diambil kesimpulan bahwa Lowry ini adalah otak penculikannya. Lalu Lowry mengambil bangku yang menutup pintu dan membiarkan Ash dan Lars untuk masuk. Lalu terlihat Lowry menyuntikkan cairan ke tubuh Jay. Lalu Lowry mengatakan kepada Ed bahwa Ash dan Lars akan meminta tebusan kepada ayahnya Jay tanpa menyakiti Jay. Namun Derby mengatakan kalau Ash dan Lars akan menjual Jay. Sempat terjadi perdebatan sedikit antara Ash dan Lowry. Lalu akhirnya Lowry menyerahkan Jay kepada Ash. Ash kemudian menanyakan kuncinya, dan Lowry mengatakan bahwa Derby menyembunyikannya. Lalu tanpa disangka, Ash menembak Ed. Lowry mencoba menyerang Ash, yang kemudian Ash langsung menembak Lowry. Derby mencoba mengambil semprotan merica yang tergeletak di lantai, namun Ash menendang Derby seperti dia sedang menendang bola. Lowry masih hidup, kemudian Ash melakukan fatality terakhirnya kepada Lowry. Lalu Ash menarik Derby dan memakunya di papan. Lars tampak kesakitan karena tadi sempat terkena semprotan merica ketika menghalau Lowry. Derby pun tampak berusaha untuk melepaskan paku yang menancap di tangannya. Di sisi lain, Ash tengah membantu Lars untuk mencuci matanya. Derby tampak berusaha mengambil palu dengan kakinya tapi tak sampai. Kemudian Derby meminta Jay untuk membantunya. Kemudian Ash dan Lars kembali. Derby segera menyembunyikan palunya. Ash menanyakan kuncinya kepada Derby. Kemudian handphone Derby yang dipegang Ash berbunyi. Lalu Ash memberitahu Derby bahwa ibunya meninggal. Kemudian dari HP tersebut, juga ada pemberitahuan dari 911 bahwa polisi akan dikirim ke pusat pengunjung. Ternyata pesan yang dikirim dari tadi di toilet sampai ke polisi. Kemudian S kembali menanyakan kuncinya, dan S akan memaku tangannya Jay apabila Derby tidak mau berbicara. Namun Lars menghentikannya, dan Derby memberitahu bahwa kuncinya ada di salju di luar kamar mandi. Kemudian S memberikan pistolnya kepada Lars, dan memberitahukan untuk menembak Derby apabila berbuat macam-macam. S pun bergegas mencari kuncinya. Sin berganti ke mobil polisi yang sedang melaju di jalan menuju pusat pengunjung. Sin kembali ke S yang sedang mencari kuncinya. Sin berganti lagi ke Derby yang menyuruh Jay untuk mematikan lampu. Lalu Lars mencegah dan menyuruhnya duduk. Namun Derby berusaha meyakini Lars bahwa dia tidaklah seperti S. Kemudian Derby pun mengambil bungkusan misterius yang ada di kantungnya lalu menghirupnya. Jay berhasil mematikan lampunya. Jay dan Lars terlibat kejar-kejaran.
yang mana ini merupakan kesempatan bagi Derby untuk mencabut paku yang menancap tangannya dan dia berhasil. Lars pun kembali menghidupkan lampunya, namun Derby langsung memukulnya. Scene berpindah kepada S yang berhasil menemukan kuncinya. Karena mendengar kebisingan, S pun bergegas masuk dan menodongkan pistol pakunya kepada Derby yang saat itu sedang menodongkan pistol kepada Lars. Ketika S ingin menembakkan pistol pakunya kepada Derby, J pun berlari membawa palu dan memukul S, sehingga S tidak sengaja menembak Lars dengan tembakan tepat di dahinya. Kemudian Derby dan J perlahan-lahan keluar dari pusat pengunjung dan tiba-tiba Lars terjatuh. Derby dan J berhasil masuk ke mobil. Lalu S keluar dan menembakkan pistol pakunya ke mobil Derby. Lalu Derby kehilangan kendali dan menabrak sebuah tiang, sehingga keduanya pingsan. Derby pun bangun dan melihat S kembali ke pusat pengunjung. S pun menghidupkan korek api dan membakar pusat pengunjung. Derby pun berusaha meraih sebuah obeng untuk memecahkan kaca dan terdengar suara dari sirine polisi. S pun menyembunyikan pistol pakunya dan mengatakan kepada polisi bahwa sudah terjadi kecelakaan. Kemudian Derby mengambil pistol dan segera menembak S. Polisi yang melihatnya langsung menyuruh Derby untuk meletakkan senjatanya, dan polisi malah menembak Derby. S yang masih hidup segera mengambil pistolnya Derby dan menembak polisi tersebut. Ketika S ingin menembak Derby, ternyata pelurunya sudah habis. Lalu S mengambil pistol pakunya dan menembak polisinya lagi. S mengambil pistol polisi tersebut dan digunakannya untuk menembak Derby. Tanpa diduga, Derby memegang pisaunya dan langsung menancapkan di lehernya S. S pun langsung wafat. J pun memanggil-manggil Derby, yang tampaknya Derby sedang berusaha menuju ke polisi tadi untuk mengambil teleponnya dan meminta bantuan. Scene pun menunjukkan bahwa kejadian itu terjadi di pegunungan salju yang sama seperti di foto pada awal film. Dan terlihat Derby sudah berada lagi di pusat rehabilitasi bersama yang lain. Lalu scene pun berganti kepada Derby yang kedatangan kakaknya Devon, yang akan mengeluarkannya dari pusat rehabilitas. Lalu film pun berakhir. Kesimpulannya adalah, Derby yang merupakan pecandu narkoba berhasil menguak sebuah kasus human trafficking yang berada di pegunungan bersalju, yang awalnya diotaki oleh Laurie, namun terjadi perbedaan pendapat ketika Laurie hanya ingin meminta tebusan dari ayahnya Jay, sedangkan S dan Lars ingin menjual Jay. Pesan yang bisa kita ambil adalah, seseorang yang memiliki masa lalu buruk bukan berarti tidak bisa berubah. Dia bisa menjadi lebih baik dari orang yang tidak memiliki masa lalu buruk. Terima kasih dan sampai jumpa.